selamat pagi. Semoga sehat selalu dan tentunya semangat belajar. Hari ini kita langsung menuju contoh soal bagaimana nilai penerapan nilai mutlak. Ya. Kita awali dulu dengan baca basmalah, berdoa supaya kalian semua dimudahkan, dipahamkan, dan tentunya bisa dengan lancar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai untuk nomor 1. Di situ sudah ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Jadi kita tentukan dulu nilai mutlaknya. Jadi dari mutlak 13 hasilnya berapa? 13. Nah, ditambah nilai mutlak dari negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3. Ya, kan tidak ada yang bernilai negatif. Kemudian dikurangi nilai mutlak dari 7, berarti hasilnya 7 juga tetapnya. Nah, kalau sudah keluar dari nilai mutlaknya, tidak perlu menggunakan notasi nilai mutlak. Kita operasikan seperti biasa sehingga menghasilkan 9. Demikian juga untuk yang 1B, di sini ada perkalian. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu nilai mutlaknya. Mutlak dari 13, mutlak dari negatif 3, baru kita lakukan operasi perkalian dan pengurangan di sini. Sehingga menghasilkan 32. Nah, selanjutnya bagaimana jika dia berbentuk fungsi linear? Fungsi linear di sini yaitu berbentuk x min 6. Jadi nilai mutlak x min 6, nilai mutlak dari x min 6. Nah, di sini sudah diminta untuk x-nya ada 8, 6, 1 dan negatif 4. Lebih mudahnya kita akan membuat tabel. Nah, di sini operasi yang di dalam nilai mutlak yaitu bisa kita lihat di sini, x-nya diganti 8, 6, 1 dan negatif 4. Mutlak dari 8 dikurangi 6 kemudian mutlak 2. Mutlak 2 hasilnya tetap positif karena dalamnya bilang positif. Mutlak 0 hasilnya 0. Mutlak dari negatif 5 berarti kita mempositifkan negatif 5. Mempositifkan negatif 5 ya, berarti di sini ada operasi seperti ini, sama dengan negatif dari negatif 5. Seperti ini ya, sehingga akan ketemu hasilnya sama dengan 5. Begitu juga baris yang bawah, mutlak dari negatif 10 sama dengan negatif dalam kurung negatif 10, hasilnya 10. Nah, kalau kita perhatikan dari tabel ini, kita bisa bikin kesimpulan seperti yang ada di bawah, seperti yang ini. Nah, mengapa? Coba, ketika x-nya lebih dari sama dengan 6, berarti 6 dan 8, kita perhatikan baris ke 2 dan ketiga. Nah, dia tetap, kita tidak perlu menggunakan negatif, jadi hasilnya akan selalu positif. Maksudnya di dalam nilai mutlak ini hasilnya selalu positif ya. Kebalikannya, kalau x-nya kurang dari 6, kita perhatikan baris ketiga dan keempat. Di dalam nilai mutlak ini hasilnya selalu negatif, jadi kita perlu mempositifkan, gitu, mengalihkan dengan negatif 5 ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini, negatif dalam kurung x min 6 untuk x kurang dari 6 dan tetap x kurang dari 6 untuk x yang lebih dari sama dengan 6. Nah, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang kedua yaitu mutlak dari negatif 2x ditambah 12. Seperti langkah yang sebelumnya, kita bikin tabel nilai x, kemudian kita lakukan operasi di dalam nilai mutlak dulu, kita selesaikan. Negatif 2 dikali 8 ditambah 12, hasilnya negatif 4. Nah, kita perhatikan lagi di sini bahwa untuk yang 8 di sini hasil yang di dalam nilai mutlak adalah negatif. Maka kita perlu mempositifkan, yaitu dengan cara seperti ini, negatif dalam kurung negatif
4. Ya, baru sama dengan 4. Oke. Kebetulan di sini 0 ya, 0 netral. Bagaimana dengan yang kurang dari 6, yaitu nilai 1 dan negatif 4, baris ke 4 dan 5 ya, baris ke 4 dan 5. Hasil di dalam nilai mutlaknya, hasil dari operasi yang ini, fungsinya selalu menghasilkan bilangan positif. Jadi kita tidak perlu membuat seperti ini, tidak perlu mempositifkan karena sudah positif. Nah, berarti kita bisa susun kesimpulannya seperti ini, bahwa untuk X yang lebih dari sama dengan 6, dia harus dipositifkan, yaitu dengan cara mengalihkan dengan negatif. Tetapi ketika X-nya kurang dari 6, 1 dan negatif 4, kita tidak perlu membuatnya positif karena sudah positif, berarti tetap negatif 2X ditambah 12, tidak perlu dikalikan dengan negatif lagi. Oke. Nah, kita bisa susun kesimpulan seperti yang di kotak itu. Nah, selanjutnya menyederhanakan bentuk nilai mutlak. Di sini sudah ada mutlak dari X min 2 min X plus 1. Untuk nilai X yang kurang dari sama dengan 1, kemudian antara min 1 dan 2, dan yang terakhir X lebih dari sama dengan 2. Nah, kita cari tahu dulu pembuat nolnya. Membuat nol untuk masing-masing fungsi ini, yaitu mutlak X min 2 dan mutlak dari X plus 1. Untuk mutlak dari X min 2, berarti X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2, berarti pembuat nolnya 2. Nah, ketika X-nya lebih kecil dari 2, maka dia harus mempositifkan. Nah, seperti yang tadi, mempositifkan berarti kita beri negatif di depannya. Tetapi ketika X-nya lebih besar sama dengan 2, kita tidak perlu mempositifkan karena hasilnya pasti akan selalu positif. Contohnya, setelah 2 berapa? 3. Misalnya kita pakai 3 dikurangi 2, hasilnya pasti 1. Tidak perlu dipositifkan karena hasilnya selalu positif. Beda kalau X-nya kurang dari 2, misalkan 1 dikurangi 2, negatif 1. Nah, maka kita perlu membuatnya positif atau mempositifkan dengan cara dikalikan dengan negatif 1 ya. Jadi kita tulis seperti ini. Demikian juga untuk mutlak dari X plus 1, kita ketemu pembuat nolnya negatif 1. Oke, sama seperti tadi, ketika X kurang dari 1, maka kita perlu mempositifkan. Berbeda ketika X-nya lebih dari 1, negatif 1, lebih dari sama dengan negatif 1. Contohnya berapa? Setelah negatif 1 ada angka 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Ada angka 2 tambah 1 hasilnya 3. Berarti selalu positif. Tidak perlu kita kalikan dengan negatif. Oke, negatif 1 maksudnya. Nah, kalau kedua garis bilangan ini kita gabungkan, kita akan punya 3 daerah, yaitu kurang dari sama dengan min 1, antara min 1 dan 2, dan yang terakhir adalah X lebih dari sama dengan 2. Oke. Nah, untuk interval yang pertama, yang sebelah sini, daerah yang paling kiri, atau X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1. Berarti kita mengikuti yang ini, definisi ini. Nah, itu dapat dari mana, Bu? Nah, yang ini dapat dari mana? Nah, kita perhatikan. Kalau kurang dari sama dengan min 1, berarti di sebelah kirinya min 1. Berarti yang ini kita pakai definisi yang ini ya. Oke, udah benar. Kemudian, di kirinya negatif 1. Negatif 1 itu ada di daerah sini. Kalau untuk fungsi yang awal, berarti kita pakai yang sebelah kirinya ini. Oke, bisa dipahami.
Kita lanjut, berarti kita menggunakan yang ini ya. Oke, berarti nanti mutlak dari x-2 akan menjadi negatif dalam kurung x-2, sedangkan mutlak dari x plus 1 akan menjadi negatif x plus 1. Seperti biasa, kita operasikan sehingga ketemunya 3. Jadi, bisa kita simpulkan untuk nilai x yang kurang dari sama dengan 1, hasil dari bentuk nilai mutlak x-2 dikurangi nilai mutlak dari x plus 1 sama dengan 3. Nah, tugas kalian silakan kalian lanjutkan untuk dua daerah yang berikutnya, yaitu antara negatif 1 dan 2 dan dan x lebih dari sama dengan 2. Jadi untuk dua daerah ini silakan kalian lanjutkan langkahnya sama seperti di soal yang A. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.